Banyak spekulasi di balik kasus pembunuhan Vina, lalu bagaimana kepolisian bisa mengungkap kebenaran kasus Vina secara transparan dan menjawab segala keraguan publik di balik kasus ini. Lalu seperti apa dampak penanganan kasus Vina jika pra-peradilan dimenangkan Peggy? Kita bahas bersama mantan Kepala Bareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Dr. Arief Sulistianto, dan juga kuasa hukum Peggy Setiawan, Melani. Selamat malam, Pak Arief. Selamat malam Pak Arief, dan nanti juga kita akan bergabung dengan Bu Melani. Saya ke Pak Arief terlebih dahulu. Pak Arief, ini kan banyak keraguan publik dengan kasus Vina, terutama dalam proses penyidikan bahkan penyelidikan sejak awal. Agar tercipta due process of law, ada keadilan dalam pengungkapan kasus ini, apa yang harus dilakukan Polri dalam titik ini Pak Arief? Kasus ini sudah menjadi perhatian publik ya. Semua yang dilakukan oleh kepolisian saat ini ada tersangka atau terdakwa yang sudah divonis, sudah melalui proses pengadilan. Kemudian ada tersangka yang saat ini sedang diproses dalam tahap penyidikan yang berkasnya sudah berada di kejaksaan. Ya. Dan besok akan dilaksanakan pra-peradilan. Saya pikir apa yang sudah dilakukan oleh kepolisian dilanjutkan saja. Memang itulah dilema kepolisian di dalam menegakkan hukum. Di satu sisi kepolisian harus mengungkap perkara yang sebenarnya dan menemukan siapa pelakunya. Di sisi lain dia akan mendapatkan perlawanan dari pihak-pihak yang mendapat tindakan hukum atau dianggap diduga sebagai tersangka. Ya. Ini harus dijawab oleh kepolisian dengan penyidikan yang objektif, penyidikan yang benar, seperti di awal tadi dikatakan penyidikan yang menerapkan scientific crime investigation. Ya. Saya pikir ini yang harus dilakukan oleh kepolisian dan diberikan kepada penjelasan kepada masyarakat. Apa yang sudah terjadi saat ini sudah ada yang mendapat putusan, ada celah atau ada jalan upaya hukum, mulai dari banding, mulai pra-peradilan, banding sampai ke peninjauan kembali. Itu adalah upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang berperkara, gitu Mbak. Nah Pak Arief, bicara soal sekarang proses yang berlanjut, kalau kita merujuk kepada apa yang disampaikan Kapolri, bahwa di awal kasus ini tidak menerapkan investigasi kejahatan secara ilmiah atau scientific crime investigation. Nah bagaimana menjawab apakah ada inkompetensi penyidikan di awal kasus ini? Dan kalaupun demikian, apakah mungkin ada audit sejak awal penyelidikan bahkan memulainya dibandingkan melanjutkan di proses peradilan berikutnya Pak Arief? Saya dari pagi mencoba mencari statement Pak Kapolri yang menyatakan tidak dilakukan scientific crime investigation. Ternyata itu adalah video di mana Pak Wakapolri membacakan sambutan di TIK. Adanya pertanyaan itu apakah indikasi ada temuan hasil audit investigasi sehingga disimpulkan seperti itu. Saya tidak ingin berkomentar karena itu bukan pernyataan langsung Kapolri. Jadi biarkanlah nanti Mabes Polri yang menjelaskan. Kemudian bagaimana dengan kompetensi atau inkompetensi penyidik? Saya pikir para penyidik ini memiliki kompetensi untuk melakukan penyidikan. Hanya apakah kompetensi itu dijalankan sesuai dengan etika profesional mereka? Nah ini tentu Mabes Polri, saya mengikuti di pemberitaan sudah menurunkan Jumropam, sudah di backup oleh Bareskrim melakukan audit. Itu temuan-temuan itu nanti akan menjadi bahan evaluasi. Tetapi dalam proses hukum yang sudah berjalan ini, upaya hukum yang bisa dilakukan oleh para terdakwa yang sekarang sedang menjalani hukuman, itu lakukan sesuai dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Seperti tersangka yang sekarang dalam proses penyidikan mengajukan upaya hukum pra-peradilan itu sangat bagus. Sehingga pihak-pihak berperkara apakah pengacaranya,
Ya. kumpul alat bukti untuk mematahkan apa yang dilakukan oleh kepolisian ini, sehingga tidak terjadi opini liar yang akhirnya menjadi bias dan dikomentari oleh semua orang. Kita fokus saja kepada proses penyidikan atau proses pra-peradilan yang terjadi, Ya. betul-betul menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh kepolisian salah. Begitu juga sebaliknya, kepolisian menghadapi pra-peradilan nggak usah khawatir, nggak usah ragu-ragu. Ya. Selama proses yang dilakukan itu objektif, kemudian benar, dan tersangka yang ditangkap itu benar berdasarkan alat bukti yang cukup, nggak usah ragu-ragu. Sama-sama dibuktikan di tengah-tengah di dalam persidangan nanti, sehingga ini akan bisa menjawab kecurigaan syakwa sangka dari berbagai pihak yang akhirnya menjadi polemik yang berkepanjangan seperti sekarang ini. Ingat, kasus ini sudah terjadi 2016, Ya. sehingga kita lebih baik mengikuti proses hukum yang ada saja, Ya. sambil kita mengawal kasus ini. Ya, Begitu, 8 tahun berlalu dan saat ini bicara soal pra-peradilan, saya tanyakan ke Mbak Melani. Selamat malam, Mbak Melani, pengacara dari Peggy Setiawan. Suaranya boleh di-unmute, Bu Melani? Selamat malam. Bu Melani, bisa dengar suara saya? Sudah ada suara? Saya dengar. Oke. Nah, Bu Melani, besok Selamat pra-peradilan. Nah, apa yang disiapkan oleh pihak pemohon, Bu Melani? Karena kemarin kan ditunda, tapi menghadapi pra-peradilan, Anda mengatakan sudah siap. Nah, seberapa siap? Apa saja yang disiapkan? Karena besok adalah pembuktian secara formal. Apakah sah tidaknya status tersangka ini? Ya, jadi kami sudah menyiapkan, ya. Kan sidangnya harusnya seminggu yang lalu, ya. Harusnya kalau besok itu kan sudah mundur 1 minggu artinya, ya. Nah, tentu saja kami sudah siap dari seminggu yang lalu, bahkan dari sebelumnya sudah menyiapkan bukti-bukti tertulis maupun rencana menghadapkan saksi-saksi dan ahli juga. Lagi pula ya ada kabar yang baik, ya, karena dari Polda Jabar itu kan sudah melimpahkan berkas ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan ternyata dikembalikan, dan dikembalikannya itu P18. P18 itu artinya secara formil maupun material belum memenuhi syarat, ya, untuk diajukan, dan itu disebutkan bahwa itu untuk tingkat penyelidikan kalau P18 itu, ya. Jadi tingkat penyelidikannya juga belum ada bukti permulaan yang cukup, ya. Jadi itu sudah jelas bahwa perkara Peggy Setiawan ini belum mempunyai bukti yang cukup. Oke. Nah, kalau sejak tingkat penyelidikan, bukan penyidikan loh, ya. Ini penyelidikan. Jadi penyelidikan itu kan awal sekali, sebelum penyidikan. Jadi jelas dalam hal ini penetapan tersangkanya tidak sah dong. Gitu. Nah, yang akan dihadirkan nanti, kalaupun dimintakan dari pihak Anda sebagai pemohon, apakah saksi maupun ahli ataupun bukti ini sebagai bukti bahwa secara formil ada ketidaksesuaian, bahwa penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah secara formil, ya, tidak masuk pada pokok perkara, punya bukti soal itu? Ya, secara formil tentu saja. Jadi undue process of law, ya. Jadi sejak awal memang kalau P18 itu artinya jadi penyelidikannya juga belum memenuhi syarat, begitu. Untuk bukti permulaan yang cukup, artinya belum ditemukan minimal 2 alat bukti yang sah. Saya ke Pak Arief, dengan status P18 dari berkas terhadap tersangka Peggy ini, apa yang dibaca? Apakah artinya polisi dalam hal ini penyidik terburu-buru bahkan sejak proses penyelidikan, atau kejaksaan yang berhati-hati karena sekarang pun masih berjalan proses pra-peradilan yang baru akan disidangkan besok, Pak Arief? Ya, saya pikir dengan perkembangan penanganan perkara yang menjadi sorotan masyarakat seperti saat sekarang ini, Mbak, ya, kepolisian tentu akan
sangat berhati-hati dan akan sangat cermat, tidak mungkin dia akan gegabah. Begitu juga dengan pihak jaksa penuntut umum yang menerima berkas perkara dari kepolisian, itu juga akan lebih hati-hati lagi. Karena sekarang semua mata, semua orang memperhatikan terhadap perkara ini. Sehingga tidak mau ada kesalahan. Nah, dengan adanya P18 ini, kemudian dari pihak tersangka mengajukan pra-peradilan, ini merupakan satu kesempatan yang sangat baik untuk fight, untuk berjuang, membuktikan bahwa kepolisian salah di dalam melakukan tindakan penangkapan atau penetapan tersangka. Ingat, ada batas waktu bagi tersangka atau pihak tersangka. Ketika perkara ini sudah masuk dalam sidang pengadilan, maka hak pengajuan pra-peradilan itu gugur dengan sendirinya. Nah, inilah kesempatan Bu Melani untuk betul-betul berjuang membuktikan bahwa ini salah. Kepolisian juga pasti akan membuktikan bahwa tindakannya sudah benar. Seperti itu, Mbak. Jadi adu kuat pembuktian dalam hal formal penetapan tersangka begitu ya, Pak betul. Arief. Jangan adu polemik di tengah-tengah masyarakat. Nanti kita yang mendengar berita ini jadi bingung gitu. Ya, karena berdasarkan asumsi masing-masing, sementara hukum tidak ada celah untuk asumsi, tapi harus ada pembuktian. Betul. Nah, betul. Bu Melani, seberapa siap untuk menghadirkan bukti secara formal ini? Bahwa kalau dari kepolisian sudah yakin betul sebelumnya bahwa tidak ada celah bahwa penetapan Peggy ini sesuai dengan KUHAP. Nah, di pihak Anda, di mana celahnya yang ditemukan? Jadi sudah jelas celahnya. Jadi waktu kami mengajukan pra-peradilan itu, mendaftarkan pra-peradilan, ya belum ada, itu belum dilimpahkan bekas perkaranya ke Kejaksaan Tinggi ya. Nah, waktu persidangan yang lalu kan diundur ya, kami juga mencurigai ini kenapa diundur begitu ya. Padahal menurut pasal 82 ayat 1 huruf C KUHAP, proses pra-peradilan itu kan cepat. Dalam jangka waktu 1 minggu harus sudah diputus. Kan kami jadi curiga. Ya tadi betul kata Pak Arief, nanti kalau sudah bekas pokok perkaranya disidangkan kan gugur pra-peradilannya. Itu menurut pasal 82 ayat 1 huruf D begitu ya. Nah, jadi dengan adanya P18 itu sudah jelas, sudah sangat jelas dan gamblang bahwa kepolisian ini belum cukup bukti. Ditangkap sampai sana. Bukti permulaan yang cukup. Kami akan mengajukan bukti itu. Iya, ini karena ya itu jelas P18. Baik, ini akan dibuktikan saat pra-peradilan begitu ya. Baik, Bu Melani. Terakhir singkat saja Pak Arief, Anda menulis di Kompas bahwa polisi harus mengutamakan keadilan ketimbang harga diri. Ini menarik sekali. Apa yang ingin disampaikan terutama soal penyidikan yang objektif? Silakan Pak Arief. Ya, ketika di dalam proses penyidikan ditemukan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum penyidik, maka pimpinan Polri harus mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang melakukan penyimpangan ini. Jangan karena menjaga nama institusi, kemudian penyimpangan ini tidak dilakukan. Akhirnya yang dirugikan adalah orang-orang yang berperkara. Sehingga ini yang saya maksudkan, lebih baik kita berpihak pada keadilan daripada harga diri. Jangan karena expedient corps, orang yang salah tidak dilakukan. Dan ini sudah dibuktikan oleh pimpinan Polri, banyak yang sudah dilakukan tindakan pada beberapa kasus yang lainnya. Mudah-mudahan ini juga hasil audit investigasi, Propam sudah turun. Mungkin sudah ditemukan hal-hal, mungkin harapan kita tidak ditemukan penyimpangan. Semuanya benar adanya. Gitu. Kita kenal adagium tegakkan keadilan walaupun langit runtuh. Semoga ini bisa dipegang di penegakan hukum, proses hukum yang saat ini berjalan karena tentu saja masyarakat akan mengawasi. Terima kasih. Boleh saya tambah satu lagi? Silakan. Terakhir, singkat saja Pak Arief. Bahwa di dalam penyidikan itu lebih baik saya melepas 1000 orang bersalah daripada menahan 1 orang tidak bersalah. Itu penting sekali jadi pedoman kita. Itu penting jadi pedoman.
Kita harapkan semua prosesnya berjalan secara objektif. Terima kasih mantan Kepala Bareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Dr. Arief Sulistianto, dan Kuasa Hukum Peggy Setiawan, Bu Melani. Selamat malam.